Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam acara ngobrol santai ya, tidak terlalu diporsir untuk meneliti dari satu ayat ke ayat yang lain ya, dari satu kitab ke kitab yang lain. Kita ngobrol santai aja ya. Seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini lagi rame ya. Cuman masalah apa sih? Kalau aku lihat itu masalahnya sederhana. Masalah tutup telinga. Tutup telinga gitu. Seharusnya kalau kita bisa memahami secara bijak, itu tidak perlu diramaikan. Orang mau tutup telinga, orang mau tidak tutup telinga, itu biar menjadi pilihannya masing-masing ya. Apalagi itu dilakukan oleh anak yang bisa dikatakan anak masih dalam proses peserta didik ya. Ya namanya anak peserta didik kan masih belum bisa sebebas kita untuk menentukan pilihan. Dia masih ada dalam naungan pemantauan para guru-guru mereka. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti itu harus dimaklumi. Gitu. Begitu juga ketika ada saudara kita yang mu'alaf ya, terus memberikan komen dan ternyata komennya salah gitu. Itu juga harus dimaklumi. Yang namanya juga mu'alaf kan, jangan malah diserang atau dikomentari secara tidak baik lah ya. Ya kalau dia salah kamu ajari, kamu tunjukkan bahwa itu salah, yang benar itu begini gitu ya, tunjukkan. Jangan terus diserang sedemikian rupa, kan jadi nggak baik. Tapi alhamdulillah saudara mualaf kita sudah minta maaf ya, dan dia menyadari bahwa dia perlu belajar, dan itu sesuatu yang bagus ya. Orang memaafkan itu mulia, tetapi orang minta maaf pun itu tidak kalah mulianya ya. Yang bejat itu ketika dia salah dia tidak minta maaf dan dia merasa benar tuh ya, itu yang jadi masalah. Tapi saudara kita ini subhanallah ya, dia dengan besar hati, dengan besar hati minta maaf, dan dia bilang dia masih perlu belajar lagi. Itu kan sesuatu yang bagus gitu. Sebetulnya menutup telinga itu biasa gitu. Kenapa sih orang menutup telinga? Itu menunjukkan dia menolak ya. Menolak apa? Menolak terhadap apa saja yang dia tolak, yang dia tidak mau. Jadi menutup telinga. Coba kamu buka Al-Qur'anmu ya. Kamu buka Al-Qur'anmu, kamu baca di surat ke-71, surat Nuh ya. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kulama da'autuhum istighfira lahum ja'alu ya asabi'ahum fi azanihim wastaksyau ya siabahum ya wa asamu ya wastahbarus tikbara ya. Sulit sekali ngejanya ini ya. Wastahbarus tikbar ya, begitu ya. Nanti kalau makrotnya kurang bagus ya, memang di sini nggak ngajarin makrot ya. Kamu cari yang, atau kamu tanya, atau jangan-jangan makrotmu lebih bagus dari makrotku ya. Itu arobiannya ya, terjemahannya. Dan sungguh aku setiap kali menyeru mereka, maksudnya untuk beriman, agar engkau mengampuni, maksudnya Allah, mereka lahum, itu mereka lahum, mereka ya ja'alu, memasukkan ini
apa namanya, jari ini ke telinganya, menutupi telinganya, ya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Gini, ya. Jadi bukan sekedar begini, ya, begini. Ya, menutupi apa gimana? Menutupkan bajunya, maksudnya menutupkan bajunya ke wajahnya gini, ya. Dan mereka maksudnya tetap mengingkari, ya, dan sangat menyombongkan diri. Tuh, ya. Jadi kita tidak bahas menutup baju, ya. Yang gini kita tidak bahas. Yang kita bahas yang gini aja, menutup telinga. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Ini gambaran ketika, ya, sebuah informasi wahyu ketika Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah. Itu umatnya itu begini. Tidak mau, dia menolak. Makanya menutup telinga itu wujud penolakan, ya, terhadap dakwah Kanjeng Nabi Nuh. Mereka menolak, yaitu orang-orang kafir seperti itu, menolak, ya. Tapi ini yang ditolak itu kan sudah jelas. Jelas apa? Tidak ada debatable di dalamnya. Itu adalah jalan kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Nuh, ya. Sama pengikut-pengikutnya dia tolak, dia tidak mau dengar. Gitu loh. Dan inti yang mau kita bahas di sini adalah menutup telinga itu artinya penolakan. Gitu loh. Dalam konteks ini menolak terhadap dakwah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Nuh. Gitu. Nah, peristiwa kemarin ada sejumlah anak didik, ya, menutup telinga. Itu artinya adik-adik kita itu, anak-anak kita itu menolak, dia tidak mau, ya. Tetapi jangan disamakan dengan apa yang tertera di surat Nuh, ya, ayat ke-7 tadi. Tidak. Kesamaannya hanya aku mengambil sebuah kesamaan, meeting pointnya, bahwa menutup telinga itu menolak, ya, menutup telinga itu menolak. Nah, yang ditolak itu adalah sebuah problematika yang telah kita bahas, ya. Itu debatable. Artinya, ya sudahlah, kalau menurut yang bermanfaat itu silahkan ambil, yang tidak bermanfaat silahkan tolak, sudah. Untuk hal-hal yang demikian ini, masing-masing punya argumentasi dalam pemahamannya sendiri, debatable. Ya sudah, kalau ada orang menolak, sudah biarin. Tapi juga jangan ngurusin orang yang menerima. Itu, ya. Yang menerima harus memahami yang menolak, yang menolak memahami yang menerima. Kita sudah bahas kemarin karena itu tidak qot'i. Tidak seperti babi itu qot'i, hammer itu khamar itu qot'i, zina itu qot'i. Kalau musik itu tidak qot'i. Terjadi perdebatan di antara kita, silakan pada pilihan masing-masing dan tidak usah saling ngurusi. Yang merasa bermanfaat dengarkan, yang tidak bermanfaat tutupi telinga, sudah selesai. Kalau begitu kan enak, karena memang ya sampai kapanpun itu debatable, ya, debatable. Ya sudah, kita sama aja rokok itu, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Ya sudah, yang ngerokok nggak usah ngurusi yang nggak ngerokok, ya yang ngerokok nggak usah ngurusi yang ngerokok. Yang mau ngerokok yang ngerokok, ya enggak. Itu, ya. Nah, kemarin juga seperti tadi aku bilang, ada komentar dari saudara mu'alaf kita, ya kita harus maklumi juga. Namanya juga mu'alaf, jangan dibesar-besarkan gitu loh. Toh beliaunya juga sudah minta maaf dengan sebuah keagungan tuh, agung loh orang mau minta maaf itu. Apalagi ditambah saya masih perlu belajar itu istimewa loh. Ya. Itu istimewa, karakter-karakter pribadi yang agung itu. Orang mau minta maaf dan masih mengakui masih mau perlu belajar gitu loh. Ya. Jadi masalah tutup telinga ini wis enggak usah dibesar-besarkan.
Kalian justru buang-buang waktu untuk membesar-besarkan ini. Karena ada yang seharusnya dibesar-besarkan, karena itu berkorelasi dengan akidah. Kalau ini nggak berkorelasi dengan akidah, telingamu mbok tutup kamu ya Islam, mbok buka ya kamu tetap Islam. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan, cukup dalam dunia perdebatan-perdebatan biasa saja. Ya, yang harus dibesar-besarkan itu ketika ya sebuah pemikiran itu dilepas ke publik dan itu berhubungan dengan akidah. Itu yang harus kita bikin rame. Artinya harus kita tolak bersama-sama karena itu membahayakan akidah. Pemikiran apa? Pemikiran yang mengatakan semua agama sama, itu loh. Itu seharusnya yang dibikin rame, ditolak rame-rame. Karena apa? Islam jelas konsepnya. Ada iman, ada kafir. Itu jelas. Iman kafir itu jelas. Orang suratnya ya ayyuhal kafirun juga ada kok. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa semua agama itu sama. Karena kalau semua agama sama, ya jadi kacau. Kalau semua agama benar, benar itu jadi nggak ada. Kalau semua agama salah, salah itu juga jadi nggak ada. Adanya merah karena adanya hijau, adanya hijau karena adanya merah. Kalau semua merah, merah itu jadi nggak ada. Kalau semua hijau, hijau itu juga jadi nggak ada. Kan sederhana berpikir filosofinya. Ini namanya pertarungan filosofi, ya. Kalian harus belajar juga. Jadi nggak usah tengok dia gelar doktor, profesor, akademisi, kiai, ulama, konglomerat, tetek bengek. Kalau sudah ngomong semua agama sama, itu omongan nggak bener. Ya, nggak bener. Itu nanti ujung-ujungnya semua agama bener gitu. Bener dari mana kok semua agama bener? Kalau semua bener berarti bener itu nggak ada. Itu ya. Itu sebetulnya yang harus kita sikapi ya secara tegas tapi tetap terukur ya, secara akademis kita bikin itu sebuah kajian-kajian yang itu mencerahkan gitu. Karena apa? Itu berhubungan dengan akidah. Ya. Aku ulangi lagi, mau doktor, mau profesor, mau rektor, mau pejabat, mau siapapun, kalau sudah ngomong semua agama benar, itu orang nggak benar, itu nggak usah diikuti. Ya, itu orang nggak benar, nggak usah diikuti. Maka kita harus menyampaikan, jadi perang opini, sebuah kebenaran bahwa tidak semua agama itu benar. Artinya apa? Agama itu ada yang salah dan ada yang benar. Gitu loh. Coba kalau ada yang ngomong semua agama benar, sekarang dia agama A misalkan, suruh pindah dia agama B, mau nggak dia? Sederhana kok, simple kok pemikirannya. Harusnya dia mau lah, ngapain nggak mau, orang sama benernya aja kok. Gitu loh. Tapi kan tidak bisa dan tidak mau dia. Ketika orang tidak mudah berpindah agama, itu menunjukkan bahwa tidak semua agama itu benar. Agama itu ada yang benar, ada yang salah. Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi masalah tutup telinga itu nggak usah dibikin rame. Sudah itu menjadi selingan aja. Selingan sambil minum kopi. Kalau ada pisang goreng sambil makan pisang goreng itu loh. Biasa saja ya. Tapi kalau ada yang mengatakan semua agama benar, semua agama sama, ini harus kita hadapi secara serius karena ini merusak akidah. Ya. Oke, karena bagi kita inadina indallahi Islam. Ya. Kita mengklaim Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Namun demikian kita tetap menghormati klaim-klaim kebenaran orang lain. Makanya inadina indallahi Islam itu diimbangi oleh la ikraha fiddin. Meskipun kami mengklaim bahwa satu-satunya agama di sisi Allah itu Islam, tetapi kami tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Ya, itu pesan dari Gus Bekti. Sudah, jangan bikin rame ya. Yang kita harus bikin tanggapan secara tegas kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Karena apa? Ini merusak akidah nanti. Bagaimana kalau anak-anak kita terus mengikuti pikiran-pikiran seperti itu? Kan jadi masalah gitu. Oke, itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.